Selamat datang di Samudra Ilmu Indonesia. Jurnal yang akan kita bahas hari ini berjudul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Jagung Calon Peserta dan Bukan Calon Peserta Program Korporasi Petani di Kabupaten Lombok Tengah. Karya Wiwit. Nurul Osmi Wiryana. Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, khususnya subsektor tanaman pangan yang berfungsi sebagai penyedia utama bahan pangan masyarakat. Jagung sebagai salah satu komoditas palawija memiliki peran penting, baik sebagai pangan alternatif maupun sebagai bahan baku utama industri pakan ternak. Tingginya permintaan jagung nasional belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, yang merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional. Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah penghasil jagung di Provinsi NTB. Namun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan luas panen, produksi, dan produktivitas. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti inefisiensi penggunaan input produksi, rendahnya adopsi teknologi, serta praktik budidaya yang belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan petani melalui program korporasi petani yang bertujuan meningkatkan efisiensi usaha, produktivitas, serta kesejahteraan petani. Namun, tidak semua petani tergabung dalam korporasi, sehingga muncul perbedaan kinerja usaha tani antar kelompok petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya produksi, pendapatan, serta kelayakan usaha tani jagung antara petani calon, peserta korporasi dan petani bukan calon peserta korporasi di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian dilakukan secara purposif, dengan melibatkan 140 petani sebagai responden, yang terdiri atas 70 petani calon peserta korporasi dan 70 petani bukan calon peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur biaya usaha tani jagung pada kedua kelompok didominasi oleh biaya eksplisit, terutama untuk pupuk dan benih. Biaya produksi per hektar pada petani calon peserta korporasi relatif lebih tinggi dibandingkan petani bukan calon peserta. Namun, petani calon peserta mampu menghasilkan produksi dan penerimaan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan input produksi pada kelompok calon peserta lebih efisien dan dikelola dengan lebih baik dari sisi pendapatan dan keuntungan. Petani calon peserta korporasi memperoleh pendapatan bersih dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan petani bukan calon peserta, baik per usaha tani maupun per hektar. Nilai R atau C rasio pada kedua kelompok lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa usaha tani jagung di Kabupaten Lombok Tengah layak untuk diusahakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan petani dalam korporasi petani memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kelayakan ekonomi usaha tani jagung. Segera kirimkan naskah terbaik Anda dan bergabunglah bersama kami dengan mengakses web Jurnal Samudra Ilmu Indonesia dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu.